Halo guys, jumpa lagi di konten terbang FPV. Ya, pagi ini adalah penerbangan kedua. Dan ini kalian bisa lihat ya, kita terbang tandem dan Merapinya sudah tidak terlihat. Kita akan coba untuk naik, melompati ya, kita terbang di atas awan untuk mengecek kondisi Merapi. Ini kenapa kita yakin, karena penerbangan sebelumnya kita sudah turun dan kita memang harus melompati awan ini ya. Jadi ini kita langsung menaikkan altitude untuk terbang di atas awan. Kita coba terus naik. Dan samar-samar mulai terlihat penampakan Merapi di depannya. Dan view Merapi seperti ini mengingatkan saya ya, penerbangan saya di Semeru beberapa bulan yang lalu. Kita harus terbang di atas awan dan persis seperti ini, dan kebetulan juga asap yang keluar dari kubah lava tengah itu membumbung tinggi ke atas, mirip seperti ketika Semeru ada letusan. Oke, jadi buat kalian ya yang pertama kali menemukan video ini atau menemukan channel saya dan kalian suka konten-konten penerbangan jarak jauh seperti ini menggunakan drone FPV, gak ada salahnya kalian like videonya dan juga subscribe, karena di channel saya kalian akan banyak menemukan video-video penerbangan jarak jauh seperti ini dan juga update kondisi kubah lava. Kita terbang terus di atas awan, kita menuju langsung ke lereng Baradaya. Untuk kamera facecam tidak saya tampilkan karena bisu ya, mic-nya ternyata mati. Tapi di video ini saya sertakan OSD karena banyak juga yang minta ya, Bang ditampilkan OSD. Karena selama ini saya jarang menampilkan OSD karena agak ribet untuk editing overlay seperti ini. Kali ini saya tampilkan karena facecam tidak ada ya. Oke, bentar lagi kita akan sampai di lereng Baradaya. Kita akan lewati batas vegetasi. Matahari sudah bersinar ya dari kiri. Matahari sudah berhasil menembus awan itu. Jadi Merapi terlihat cerah. Di kanan bawah ini area yang warna putih itu adalah jalur APG ya. Jadi APG kalau sampai bawah dia akan meninggalkan jejak putih-putih seperti itu. Dan apabila intensitasnya besar dia akan membuat cowakan ya di jalur seperti parit. Ini ada guguran di atas, kita bisa lihat. Kita terus naik ya, sambil pantau guguran nih. Kelihatannya lumayan ini gugurannya karena sampai bawah sini masih terus berlangsung ya. Nah seperti itu.
Dan memang apabila guguran terjadi melalui sisi sebelah kanan ini, dia potensi hancurnya lebih besar karena pasti akan menghantam tebing sebelah kanan. Jadi menghantam tebing sebelah kanan dan kepingpong ya, kena juga tebing sebelah kiri ini. Kita coba pelan-pelan naik menuju pusat guguran sambil kita inspeksi ya titik-titik yang berpotensi untuk ambrol. Karena ini adalah penerbangan kedua, jadi kami sudah lebih mudah ya untuk menentukan titik-titik yang berpotensi untuk ambrol. Ini seperti ini kondisi atas kepala Baradaya. Udah semakin luas ya, hampir menyatu dengan kepala tengah. Dan posisi batu-batu di atas tuh sangat luar biasa ya. Banyak batu-batu besar yang menggantung. Nah, itu ada ambrol di atas. Nah, seperti ini. Nggak saya kejar ya, karena ukurannya nggak begitu besar dan dia pasti akan hancur. Flight time di 7 menit. Baterai masih di 3,8 volt. Di video ini nanti saya ingin kalian memperhatikan satu area ya. Nanti akan saya kasih tanda. Dan ini batu di depan ini, kiri ini, di penerbangan pertama dia terlihat merah ya. Tapi sekarang kelihatan diam. Jadi sesekali aja akan kita cek. Nah ini ya, batu di depan ini. Di waktu pagi di bawah itu merah tuh. Tapi sekarang terlihat sudah diam. Nah, saya ingin kalian memperhatikan kumpulan batu di atas ini ya. Jadi seperti lapisan di depan ini. Nanti saya kasih tanda ya. Lengkap dari bawah sampai atas. Karena batu itu terlihat menyatu dan sekelilingnya sudah gerowong. Nanti kita akan lihat terus aktivitas yang terjadi di situ ya. Buat yang tanya kenapa kok sering terbang tandem, karena kita untuk menghemat waktu, karena kita juga harus kerja setelah itu ya. Dan mungkin belum banyak yang tahu, sekali kita terbang itu kita menghabiskan waktu 20 sampai bisa 28 menit ya. Jadi apabila bergiliran, kalian bisa bayangkan jika antri 3 orang kita harus terbang hampir 1 jam ya kita nunggunya. Karena itu untuk menghemat waktu, dan kita juga kasihan ya apabila ada teman-teman yang ingin terbang. Jadi saya yang terbiasa tandem, kita akan selalu tandem untuk menghemat waktu.
kita terus mengamati. Nah, itu sisi atas selalu ada aktivitas. Jadi di area ini ya, yang di sebelah sisi kanan ini ya, itu sekelilingnya memang sudah tergerus. Karena itu kita yakin lapisan depan ini pasti akan rontok. Nah, seperti itu. Dari sisi bawah, samping, atas itu sudah rontok terus. Nah, ini pecahannya mengalir sampai sini. Kita terus amati ya. Kalau Tumbler mengamati dari dekat, saya dari belakang untuk jaga jarak. Dan kita terus ya saling koordinasi posisi supaya apabila terjadi sesuatu kita sudah tahu ya posisi ada di mana. Nah, itu ada aktivitas lagi dari sisi atasnya. Dan juga buat yang belum tahu ya, karena banyak yang bertanya kenapa kok nggak di atas, kawahnya kok nggak di atas, seperti itu. Jadi Merapi ini ada kubah lava Bharadaya ya, yang saat ini kita amati. Ini adalah kubah lava yang sangat aktif. Dan di atas Merapi juga ada namanya kubah lava tengah. Kubah lava tengah itu sudah stabil ya kondisinya. Dan kubah lava Bharadaya ini yang saat ini kita pantau ini adalah kubah lava yang paling aktif. Dan kenapa dinamakan Bharadaya? Karena kubah lava ini letaknya ada di luar dan dia menghadap ke arah Bharadaya. Area ambrolnya pun terpisah jadi dua ya, di sisi kanan dan kirinya. Saat ini kita mengamati di sisi sebelah kanan, atau kita biasa sebut sisi selatan. Kalau kita dari Babadan, saya akan hanya bisa memantau sisi yang sebelah barat. Flight time di 12 menit, hampir 13 menit. Terus ya ini, jadi area batu di atas ini memang sekelilingnya sudah rontok ya. Jadi entah ya, mungkin kita juga berpikir seperti dia seperti sudah keropos ya, dan sudah nggak stabil karena supportnya sudah mulai berguguran. Dan ini kita terus pantau, dan untuk memantau seperti ini nggak mudah ya, seperti yang kalian lihat ini, karena kita harus nahan dan kontrol drone, karena drone ini nggak bisa diam, dia akan terombang-ambing di atas ini ya. Satu karena suhu panas dan juga turbulensi angin yang ada di atas. Jadi kita kalau ngamati kelamaan seperti ini juga pegal sebetulnya, tapi mau bagaimana lagi supaya kita bisa mengabadikan momen. Karena itu jangan di skip ya guys, kalian ikutin terus, jadi tahu nih perkembangannya. Nanti setelah ini kita akan terus melihat aktivitas yang terjadi ya di area kelompok batu ini di depan ini. Ya, sesekali saya berputar itu untuk ngecek kondisi bawah dan juga meredakan stres ya, karena nahan di satu titik begitu lama itu juga berat ya. Baterai di 366 volt, flight time 14,5 menit. Jadi beberapa hari ini Merapi memang banyak melakukan aktivitas kecil-kecil seperti itu ya, dan setelah sekian waktu baru akan ambrol batu-batu yang besar. Seperti saat ini kita lihat, kita sedang menanti ambrol yang besar, dan di sela-sela itu akan terjadi, nah seperti ini,
rontok-rontok kecil yang secara kontinu. Oke, kita akan amatin terus. Bisa dilihat ya, retakannya, area bawah sudah kosong. Buat kalian yang udah sering nonton, pasti kalian juga ngerti ya karakteristik batu-batu lava yang saat ini kita amati. Jadi kalian akan bisa membedakan batu yang terlihat ya, diam atau adem ayem ya, atau area yang sedang ada aktivitas. Kalau kita bilangnya area yang sedang ada aktivitas itu seperti baru mendidih gitu ya, karena emang terlihat seperti mendidih. Dan setelah beberapa waktu, dia akan ada rontok. Terlihat aktivitasnya di sekeliling area itu. Dari atas nih ambrol barusan. Terus kita amati dengan sabar ya guys. Kenapa? Karena kita sangat yakin. Jadi kita nggak mau kehilangan momen. Aktivitas seperti ini malah sehat ya untuk Merapi. Jadi jangan salah kaprah, jangan mengira ini adalah sesuatu yang mengerikan, tapi ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi secara rutin untuk Merapi. Jadi supaya tekanan di dalam Merapi itu lebih stabil. Jangan sampai malah seperti buntet ya. Kalau buntet nanti tekanan di dalam sangat tinggi, malah akibatnya bisa meletus. Jadi yang kita rekam ini adalah aktivitas harian yang normal untuk Merapi. Tapi memang kita menyuguhkannya secara ekstrim ya dari dekat. Jadi memang terlihat mengerikan. Sisi kanan ada rontok juga ya. Batu-batu kecil, tapi ini menimbulkan asap yang cukup banyak. Nah itu dari sisi kanannya. Seperti ini ya, yang membuat support dari batu yang akan ambrol itu habis. Jadi dia mulai rontok seperti itu. Asapnya tebal, kita coba menghindar dulu. Oke, flight time sudah hampir 20 menit. Kita hindarin asap ya. Ini di bawah ada aliran pasir panas, jadi menimbulkan asap yang terus ya naik ke atas.
Nah itu sisi atasnya juga udah rontok. Terus guys, kita pantau ya. Saya harap kalian juga nonton terus ya, jangan di skip, supaya sama-sama nggak kelewat ya momen ini. Saya coba hindarin asap sambil tidak mau kehilangan pandangan ya ke titik yang kita pantau ini. Saya coba sesekali mantau di area ini ya, di kanan tadi yang baterai 1 dia rontok, tapi terlihat ada mayem dan aktivitas hanya terjadi di titik yang kita pantau ini. Terus pantau ya guys, kita bisa lihat nih aktivitasnya semakin panas ya, terlihat ya. Nah ini rontok semua. Wow, luar biasa guys. Dan ini ya asap yang dihasilkan berwarna gelap. Ini saya coba untuk kembali untuk melihat sumber guguran, tapi tidak memungkinkan. Nah asapnya seperti itu. Luar biasa guys, ini besar sekali ya. Nah seperti yang sudah saya ceritakan tadi, banyak yang akan pecah-pecah ya di sisi sebelah kanan ini, karena terbentur tebing itu. Wow tuh. Nah berhamburan dan pecah ya. Wah tuh. Saya coba naik perlahan untuk mantau sumber guguran. Ini baterai sudah di 3,35 volt. Flight time hampir 23 menit. Nah ini juga ada rontok ya dari sisi yang bawah tadi. Masih merah menyala tuh. Oke, kita mati, kita coba naik ke pusat guguran. Ini penghujung baterai guys, kita udah mau siap-siap pulang nih. 3,2 volt, 3,3 volt maksud saya. Dan ini terlihat tertutup awan ya, kita coba tembus dulu. Kita coba tembus. Nah seperti ini ya, sudah bersih, tinggal batuan putih nih, batuan putih rata ini. Tapi itu masih ada sisa ya, di atasnya itu masih ada sisa sedikit dan masih agak besar tuh. Oke, flight time sudah di 24 menit. Saya masih dilema ya, apakah akan memantau yang di atas atau kembali. Tapi demi keselamatan ya, kita putuskan untuk kembali. Flight time di 24,5 menit. Baterai di 3,26 volt. Oke, kita langsung lurus menuju home point. Seperti itu guys ya, jadi kadang momen terjadi di penghujung baterai, jadi kita nggak bisa tahu kapan dia akan terjadi ya. Karena itu saya juga harap kalian nontonnya jangan di skip-skip, tonton terus supaya kalian juga bisa ngikutin perkembangannya.
Dan jika kalian suka, jangan lupa like videonya ya, dan juga share. Dan pastikan kalian subscribe supaya nggak ketinggalan nanti jika saya posting video-video baru dengan momen-momen yang lebih dahsyat ya. Jarak di 2,4 kilo. Kita akan melalui hulu sungai Gendol ya di bawah ini. 1,4 kilo. Ya, di depan kanan itu pangkal Kali Adem ya. Kita sudah dekat, kita kurangin kecepatan. Dan siap-siap landing. Jarak di 700 meter. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa dukungannya dengan klik like, komen, dan subscribe. Dan juga share videonya supaya video ini boleh banyak ditonton ya. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update-update selanjutnya. Oke, setelah ini saya akan menurunkan kecepatan dan siap-siap landing. Dan kita ketemu lagi ya di konten terbang FPV selanjutnya. Bye-bye.